kembali belajar matematika ya. Kali ini kita belajar tentang persamaan eksponen. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke persamaannya. Nah, bentuk yang pertama ada A fx sama dengan A pangkat P. Nah, jika ada bentuk persamaan eksponen seperti ini, jadi A fx sama dengan A pangkat P, A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka fx-nya itu sama dengan P. Nah, ada bentuknya seperti ini. Fx sama dengan P. Berarti ini kita ambil pangkatnya aja. Nah, langsung ke contohnya ya kalau nggak mengerti. Nah, contohnya misalnya ada 5 2x min 1 sama dengan 625. Caranya seperti apa? Nah, kita ubah untuk 625 menjadi 5 pangkat berapa yang menghasilkan 625. Nah, jadi 5 2x min 1 sama dengan 625 itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, 5-nya di sini sama kan? Di sini dengan A nilainya sama kan? 5 dengan 5. Kemudian ini yang membedakan adalah pangkatnya. Pangkatnya fx dengan P. 2x min 1 sama dengan di sini yang satunya adalah 3. Jadi cukup kita membuat fx sama dengan P. Jadi cukup 2x min 1 sama dengan 3. 5-nya tidak usah kita tulis kembali untuk mencari nilai x-nya. 2x min 1 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. 2x kemudian 3 min 1 kita pindah ke sini karena negatif, pindah ke sini jadi positif 1. 2x sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 per pindah jadi pembagian per 2 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Misalnya ada 2x min 7 sama dengan 1 per 32. Gimana caranya? Maaf ya, 32. Jadi caranya 2x min 7 sama dengan 1 per 32 ini berapa? 2 pangkat berapa? Sehingga menghasilkan 32, berarti 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya 2x min 7. Bentuk ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat negatif 5. Nah, sifat dari eksponen yang kemarin, 1/2 per 5 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat negatif 5. Nah, kemudian karena ini sudah sama, jadi kita hanya menulisnya fx sama dengan P. Ini fx-nya, ini P-nya. Jadi 2x min 7 sama dengan negatif 5. Itu ya. 2x sama dengan negatif 5. Ini negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Nah, kemudian 2x sama dengan negatif 5 tambah 7 sama dengan positif 2. Jadi X-nya sama dengan 2 per 2. Ini pindah ke sini ya, ke kanan jadi pembagian. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 1. Nah, lanjut sekarang ke bentuk yang kedua. Bentuk A fx sama dengan A gx. Nah, jika A fx sama dengan A gx lebih dari 0, A tidak sama dengan 0, maka fx itu sama dengan gx. Langsung ke contohnya ya. 9x pangkat 2 tambah x sama dengan 27x kuadrat min 1. Gimana caranya? Kita samakan dulu bentuknya A ini. Ini. Nah, jadi bentuknya itu 3 pangkat 2. 9 ini kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi x pangkat 2 plus x sama dengan 27 kita ubah 3 menjadi pangkat 3. Gitu ya. Kemudian kali dengan x kuadrat min 1. Kita memakai sifat eksponen yang kemarin. Kita kalikan menjadi 3 2x pangkat 2. Kemudian dikalikan lagi ditambah 2x. Nah, gitu ya. Kemudian 3
3x pangkat 2, 3x pangkat 2 dikurang 3. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena di sini AFX sama dengan AGX. Nah, jadi fx-nya sama dengan gx gitu ya. Kita hanya mengambil fx dengan gx. Ini fx, ini gx. Karena A-nya ini udah sama, 3-nya ini udah sama. Jadi kita cukup 2x pangkat 2 plus 2x dengan 3x kuadrat min 1. 3-nya kita tinggal perlu nulis lagi. 2x kuadrat ditambah 2x. Yang ini ya. Sama dengan 3x kuadrat min 3. Gitu ya. Kemudian kita pindah ruas lagi. Nah, kemudian 3x kuadrat kita tulis di sini. 3x kuadrat pindah ke kiri, ya kan? Karena pindah ke kiri jadi negatif 2x pangkat 2. Kemudian ini juga kita pindah juga menjadi negatif 2x. Kemudian ini negatif 3, tetap ya. Karena sebelah kanan sama dengan 0. Kemudian 3x kuadrat kurangi 2x sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita pakai faktorisasinya. Jadi x min 3 dengan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Yang ini x plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya negatif 1 dengan 3. Gitu ya. Nah, kita masuk ke bentuk yang ketiga, bentuk AFX sama dengan BFX. Jika fx sama dengan bx, a lebih dari 0, dengan a tidak boleh sama dengan 1, b-nya lebih dari 0, b tidak sama dengan 1, dengan a tidak sama dengan b. Itu ya syaratnya. Kemudian maka fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini. Misalnya di sini ada contoh 6x min 3 sama dengan 9x min 3. Nah, gimana caranya? Karena ini bentuknya A per B. Ini dimisalkan dengan A, B. Kan nggak sama. Fx, pangkatnya Fx dengan Fx. Jadi X min 3, X min 3. Karena pangkatnya sama. Sehingga rumusnya itu Fx sama dengan 0. Nah, jadi kita hanya menulis ini Fx. Ini sebagai Fx-nya ya. Ini sebagai A dengan B-nya. Ini A, B. A, B, dan ini Fx-nya. Nah, pangkatnya ini menjadi Fx. Jadi, fx-nya sama dengan 0. Kita hanya menulis x min 3, fx-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi x-nya sama dengan 3. Nah, mudah bukan? Nah, ini ada contoh yang berikutnya. Di sini ada misalnya ya, 7x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 8x kuadrat min 5x plus 6. Nah, karena A dengan B-nya tidak sama, namun fx-nya sama kan pangkatnya. Nah, jadi cukup x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita buat faktornya. Jadi, faktornya di sini x min 6 dan x plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 6. Ini ya, yang satunya X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan negatif 1. Itu ya. Jadi HP-nya negatif 1 dan 6. Itu ya. Nah, kita masuk bentuk yang keempat, yaitu bentuk Fx, Gx sama dengan Fx, Hx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian 3x min 10, x pangkat 2 sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Nah, kita tulis dulu ya penyelesaiannya. Kita tulis soalnya 3x min 10, x pangkat 2 sama dengan 3x min 10, 2x. Nah, caranya gimana? Untuk bentuk seperti ini, fx-nya sama, namun pangkatnya tidak sama, persamaan pangkatnya tidak sama. Ini mempunyai 4 syarat ya. Syarat yang pertama yaitu fx sama dengan 1. Nah,
kita masukkan efeknya. Ini fx ya, ini fx, ini gx dan hx. Nah, jadi fx-nya ini sama dengan 1. Kita tulis fx-nya 3x min 10, ya kan, sama dengan 1. 3x sama dengan 10 pindah ke kanan menjadi positif 10, 1 plus 10, gitu ya. Kemudian 3x sama dengan 1 tambah 10, 11, x-nya sama dengan 11 per 3, karena pindah ke sini ke kanan kan, jadi pembagian 11 per 3, gitu ya. Lanjut yang syarat yang kedua, fx-nya itu sama dengan negatif 1. Yang pertama positif 1, yang kedua dengan negatif 1. Nah, kita masukkan nilai fx-nya 3x min 10 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1, 3x, pindah 10-nya ini menjadi positif. 3x negatif 1 ditambah dengan 10 sama dengan 9. X-nya 9 per 3 sama dengan 3. Namun, untuk syarat yang kedua ini, kita harus memeriksa nilai X-nya. Apakah memenuhi atau tidak. Artinya, GX dan HX ini, nilai X-nya kita masukkan ke GX ke HX, apakah sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kita masukkan. Misalnya di sini kita periksa ya, untuk X-nya sama dengan 3. Nah, jadi ini untuk syarat yang kedua. Untuk yang pertama tidak usah. Ini hanya untuk syarat yang kedua dengan negatif 1 ini ya. Untuk X-nya sama dengan 3. Kita uji GX-nya. GX-nya ini ya. GX berarti yang ini. Nah, jadi GX-nya itu sama dengan X pangkat 2. Jadi kita masukkan nilainya X-nya 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini untuk GX-nya nilainya 9. Untuk HX-nya, HX itu yang ini. Sama dengan 2X. Jadi 2 kali dengan 3 sama dengan 6. Nah, jadi GX dan HX ini tidak sama ya, tidak sama ganjil atau genap. Tidak sama ganjil atau genap. Jadi 3 ini bukan penyelesaiannya. Gitu ya. Kalau misalnya di sini 9 ya, ini merupakan penyelesaiannya. Karena GX dan HX ini tidak sama-sama ganjil, satunya 9 dan satunya 6. Nah, jadi untuk X sama dengan 3 ini bukan penyelesaiannya. Itu ya. Ini yang pertama, kedua, dan kemudian yang ketiga. Kita tulis di sini ya, yang ketiga. Yang ketiga ini fx-nya sama dengan 0. Nah, itu ya. Tadi fx-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan negatif 1. Sekarang fx-nya sama dengan 0. Fx kita tulis ininya ya, 3x min 10. 3x min 10 sama dengan 0. Kita pindah 10, di sini jadi positif. X-nya sama dengan 10 per 3. Gitu ya. Sama juga yang ketiga ini juga diperiksa juga. Apakah hasilnya GX dan HX-nya itu positif. Jadi harus positif, lebih dari 0. Gitu ya. Yang pertama ini kan pengujiannya ganjil atau genap. Yang kedua ini positif, sama-sama positif maksudnya. Kita periksa ya. Untuk X-nya sama dengan 10 per 3. GX-nya itu kan X kuadrat ya. Jadi 10 per 3 kuadrat sama dengan 100 per 9. Nah, 100 per 9 ini lebih dari 0 kan? Lebih dari 0. Jadi ini kan positif juga. Jadi ini merupakan yang GX-nya ya.
yang positif, kemudian yang HX-nya. HX-nya kita cari dulu. HX-nya rumusnya adalah 2X. Jadi 2 kali 10/3 sama dengan 20/3. 20/3 ini lebih dari 0 dan sama-sama positif. Jadi untuk X sama dengan 10/3 ini jawabannya ya. Jadi X-nya memenuhi. Kemudian lanjut yang syarat keempat. Karena ada 4 syarat. Dan syarat yang keempat itu adalah GX sama dengan HX. Nah, jadi GX-nya berapa? GX-nya tadi X pangkat 2. HX-nya berapa? HX-nya sama dengan 2X. Nah, X pangkat 2 kita pindah ruas ke kiri 2X. Karena ini positif pindah ke sini. Jadi negatif sama dengan 0. Jadi X-nya kita keluarkan menjadi X min 2 sama dengan 0. Boleh kan? X kali X sama dengan X pangkat 2. Kemudian X kali dengan negatif 2 sama dengan negatif 2X. Gitu ya. Jadi untuk X yang pertama, X yang ini sama dengan 0. X min 2 ini sama dengan 0. X sama dengan, gini ya, kelihatan. Jadi gini kita ulangi. X-nya kita keluarkan. X min 2 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan pindah ke kanan menjadi 2. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini 0, kemudian 2, kemudian 10/3, kemudian 11/3. Nah, gitu ya untuk bentuk yang D. Nah, sekarang bentuk persamaan eksponen yang kelima yaitu bentuk AFX pangkat 2 ditambah B AFX plus C sama dengan 0. Nah, misalkan AFX-nya ini sama dengan P, maka persamaannya menjadi AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Nah, langsung ke contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian 2X min 2X plus 3 plus 16 sama dengan 0. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Kita tulis soalnya dulu. 2X min 2X plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian nilai kemudian 2X ini 2X ini dikurang 2X dikali dengan 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, maksudnya dari AFX sama dengan P ini seperti ini ya, AFX. Kita ubah menjadi bentuk 2X ini menjadi nilainya P. Nah, ini kan FX-nya. Kita ubah menjadi bentuknya seperti P. Jadi, ini 2X ini kan P. Jadi, P kuadrat, ya kan? P kuadrat dikurang ini P. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi 8P ditambah 16 sama dengan 0. Itu ya. Kita faktorkan P min 4 dengan P min 4. Gitu. Hasil dari P kuadrat min 8P plus 16 itu faktornya P min 4 kali dengan P4 sama dengan 0. Tuh ya, jadi P-nya ini sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masukkan nilai 2X sama dengan P. 2X sama dengan P. 2X-nya sama dengan P. P-nya berapa? P-nya 4. Jadi 2X sama dengan 4 ini bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Sekian bentuk dari